Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas 5D jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar belajar trigonometri. Nah, kontens yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, teorema Pythagoras. Yang kedua, identitas trigonometri. Dan yang ketiga, cara mudah mencari nilai sin dan cos dengan aturan tangan. Oke, kita langsung ke part yang pertama. Part yang pertama mengenai teorema Pythagoras. Secara umum, teorema Pythagoras biasanya digunakan untuk mengetahui salah satu panjang dari sisi segitiga siku-siku. Nah, ada dalil Pythagoras yang menyebutkan bahwa panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang tinggi segitiga kuadrat ditambah panjang alas segitiga kuadrat. Nah, di sini misalkan C sebagai sisi miring segitiga, A sebagai tinggi segitiga, dan B sebagai alas segitiga. Maka berdasarkan dalil Pythagoras tersebut dapat kita tulis hubungan antara ketiganya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita juga dapat menemukan rumus lainnya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau yang ini apa? Triple Pythagoras. Jadi, triple Pythagoras adalah sebutan untuk pola angka A, B, C yang memenuhi rumus Pythagoras ini. Jadi, semisal di sini ada triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Maka 3 itu sebagai nilai dari A, 4 sebagai nilai dari B, dan 5 sebagai nilai dari C. Karena polanya A, B, C. Ya. Jadi, misalkan di sini ada 5, 12, 13, maka secara otomatis 5 merupakan nilai dari A, 12 merupakan nilai dari B, dan 13 merupakan nilai dari C. Oke, kita ke part 2. Part 2 mengenai identitas trigonometri. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Adapun trigonometri memiliki identitas yang menunjukkan adanya hubungan antara fungsi-fungsi trigonometri yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 3 rumus dasar dalam trigonometri yang berasal dari segitiga siku-siku. Bisa dilihat ya. Jadi, semisal sin A karena sudutnya ada di A sama dengan sisi di depan sudut. Maksud sisi di depan sudut ini di depan sudutnya ini ya. Jadi sama dengan panjang luas BC. Terus sisi miring segitiga, sisi miringnya yaitu panjang AB, maka sin A sama dengan BC per AB, atau sisi depan dibagi sisi miring. Kalau cos A, sisi samping dibagi sisi miring, dan tan A, sisi depan dibagi sisi samping. Agar mudah dalam mengingat rumus dasar trigonometri, maka kita menggunakan singkatan sin demi, cos sami, dan tan desa. Sin demi, jika mencari sin, maka sisi depan sudut dibagi sisi miring. Kalau mencari cos, sisi di samping sudut dibagi sisi miring, dan kalau tan, sisi di depan sudut dibagi sisi samping sudut. Nah, selain rumus dasar yang ketiga ini, trigonometri juga memiliki rumus identitas lainnya. Nah, seperti ini rumusnya.
ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, ada jumlah dan selisih sudut tangan, kan kalau ini ada yang sin, terus cos, ada trigonometri sudut rangkap, dan ada jumlah selisih dan perkalian. Baik, kita akan lanjut ke part 3 mengenai cara mudah mencari nilai sin dan cos dengan aturan tangan. Menggunakan aturan tangan kanan. Jadi untuk nilai 0 berada di ibu jari. Pada telunjuk bernilai setengah, pada jari tengah bernilai setengah akar 2, dan pada jari manis bernilai setengah akar 3, sedangkan untuk kelingking bernilai 1. Nah, terus ini untuk nilai-nilai sudutnya. Garis yang berwarna hitam ini menandakan bahwa nantinya hasil nilai sin itu bernilai positif, sedangkan yang warna merah ini berarti negatif. Contoh, kita akan mencari nilai sin 150. Sin 150 derajat. Kita lihat di sini 150 derajat sejajar dengan nilai sin setengah, dan tandanya itu berwarna hitam. Jadi nilai sin 150 derajat adalah setengah. Nah, terus misalkan lagi kita akan mencari nilai sin 300. Nah, kita lihat 300 ada di sini, sejajar dengan jari manis. Tapi arahnya itu berwarna merah, yang artinya itu negatif. Jadi sin 300 yaitu negatif setengah akar 3. Jadi seperti itu untuk aturan mencari nilai sin. Selanjutnya ada nilai cos. Nah, untuk nilai-nilainya sama seperti nilai sin. Pada ibu jari 0, jari telunjuk setengah, jari tengah setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, dan jari kelingking 1. Tetapi di sini tandanya itu berbeda ya. Kalau yang tadi di sin positif positif, negatif negatif, tetapi kalau di cos positif negatif negatif positif. Oke, kita lanjut. Misalkan kita akan mencari nilai cos 120 sejajar dengan jari telunjuk dengan nilai setengah. Tetapi lihat pada ininya, garisnya, tanda panahnya itu menunjukkan warna merah, yang artinya negatif. Jadi cos 120 yaitu negatif setengah. Sedangkan misalkan cos 315, nah 315 sejajar dengan garis tengah dengan nilai setengah akar 2. Nah, jadi cos 315 itu bernilai setengah akar 2. Nah, ini tuh nilainya positif karena tanda panahnya berwarna hitam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.